Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadapi anak yang suka melawan kepada orang tuanya. Saya yakin siapapun kita pasti pengen punya anak yang soleh, yang solihah. Betul? Siapapun kita manusia normal pengen punya anak yang disebut dengan qurratayun. Bukankah kalau kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratayun waj'alna lil muttaqina. Masyaallah. Tapi kita lihat kenyataan. Tidak sedikit kita melihat atau mengalami sendiri. Ada anak yang ngebantah, yang ngelawan, suruh belajar gak mau, suruh sholat susah, dinasehatin ngelawan, kadang-kadang melotot, kadang-kadang nyaut melulu, kadang-kadang emaknya lagi ngomong dia jalan ninggalin. Pernah Anda mengalaminya? Ini normal. Jarang sekali anak yang nurut banget, jarang. Kenapa? Anak punya keinginan, punya nafsu. Yang namanya anak wajib dibimbing oleh kita. Anak adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah, yang wajib kita mendidik, mengarahkan, kemudian kita mendoakannya sesuai kemampuan yang ada. Itu kewajiban orang tua. Amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Anak amanat dari Allah buat kita. Kita wajib mendidik benar-benar sesuai aturan agama kita. Kita arahkan ke jalan agama yang benar. Ini amanat. Kalau ada orang tua yang tidak amanat, dia berkhianat, dia bukan orang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Tandanya orang yang beriman dan berbahagia orang yang melaksanakan amanat dan menunaikan janji-janjinya. Artinya kalau kita orang tua tidak memelihara amanat Allah, tidak mendidik anak-anak kita di arah yang baik, itu Anda berkhianat. Maaf. Ngaku Islam, anak nggak dididik sholat. Ngaku Islam, anak nggak diajarkan agama. Ngaku Islam, anak joget dilatih, nyanyi dilatih, nari dilatih, sholat dilatih. Itu orang tua yang tidak amanat. Dosa besar di hadapan Allah. Saat ini berapa banyak orang tua yang tidak amanat. Kalau nilai anak bahasa Inggris 4, 5, panik emaknya. Cari guru privat, panggil ke rumah. Berapapun saya bayar asal pintar bahasa Inggris. Berapapun saya bayar asal pintar matematika dan seterusnya. Giliran nilai agama jeblok, tenang aja. Ini yang salah. Dan ini nyata di masyarakat, jangan-jangan diri kita. Hati-hati loh. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan apa yang mereka pimpin. Suami memimpin keluarga, istri memimpin rumah tangga suami, termasuk urusan anak loh. Bukankah Rasul mengatakan madrasatul ula, ibu guru pertama buat anak-anak. Kita nih para ibu ngajarin ngomong, ayo mama, ayah, ngajarin ngomong kita, ngajarin jalan, ngajarin bergerak. Nah, yuk sebagai orang tua dari kecil anak didik dengan baik. Yuk kesini yuk, ikut mama ngaji, ikut ayah ke masjid. Ini mah bagaimana anaknya mau ikut ngaji, uang emaknya nonton TV mulu. Kadang-kadang yang ditonton gosip, yang orang ngomongin orang. Jadi ikut ngegosip, salah didik tuh.
Bagaimana anak menjadi orang benar, bapaknya aja nggak pernah sholat di masjid. Kadang-kadang bapaknya nggak sholat. Bagaimana anaknya sholat di masjid? Rasul menyatakan ibda binafsik, dimulai dengan diri kita. Kalau pengen anak kita nurut sama kita, kita pun kasih contoh. Sayangi orang tua, sayangi mertua. Ini kadang-kadang depan anak ngomongin mertua. Tuh nenek lu kalau mau tahu. Pegang lah. Tuh yang ketawa ngaku. Kagak boleh tahu. Makanya mertua kita itu orang tuanya suami kita. Si contoh sama anak. Mertua ngomong iya mah. Mak ngomong iya mak. Tuh anak akan nyontoh kita. Kenapa anak lawan? Boleh jadi penyebabnya satu. Mungkin emak bapaknya suka ngelawan sama orang tua sama mertua. Tuh anak lihat. Boleh jadi yang kedua, bapaknya emaknya sering bertengkar, kasar, sehingga anak kasar. Penyebab yang lain apa? Boleh jadi dari kecil kalau anak ngebantah orang tua nggak ditegor, biarinlah. Udah gede juga ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Kalau nggak kita arahkan, didik dari kecil. Jangan begitu, nggak boleh. Awas ya. Kapan-kapan begitu lagi, centil. Didik itu adalah salah. Jangan Anda diamin. Lucu ya. Kalau anak kecil mah kata siapa? Udah tua mikir nyebelin. Suka ada orang tua anaknya berbuat salah juga. Nggak apa-apa dia sama anak kecil. Lucu. Lucu kata siapa? Orang Padang mengatakan Allah bisa karena biasa. Berikan oleh kita makanan, minuman, halalan thayyibah. Boleh jadi inilah penyebabnya kenapa anak membantah. Kenapa anak melawan orang tua. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Berikanlah anak turunan kita makanan yang halal, yang thayyib. Ini berpengaruh dengan pola berpikir anak-anak. Kasih contoh yang baik oleh kita. Kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Mereka berbuat salah, tegur oleh kita. Kita pun berikan contoh. Begini loh sama orang tua. Begini sama mertua. Selalu berbagi. Mau ke rumah emak, yuk bawa ini. Mau ke rumah nyai, yuk bawa ini. Ayo. Beli tuh catatannya. Yuk pada belanja buat emak. Anak-anak tahu. Jangan sekali-kali Anda membiarkan anak Anda ngelawan sama Anda. Nanti akan terbiasa, Anda tidak akan dihargai. Maaf, ada orang bilang, dulu nyari duit susah, mendidik anak-anak gampang. Zaman kita dulu, orang tua kita kebanyakan maaf, ekonominya nggak banyak. Tapi anaknya pada nurut. Kenapa? Makanan, pakaian, halalan thayyibah. Sekarang nyari duit gampang, ngedidik anak susah. Kenapa? Banyak contoh tidak baik. Lingkungan, tontonan, bacaan, lihat di TV, sinetron. Maaf, para produser, saya yakin walaupun Anda pembuat film tidak ingin anaknya rusak. Tolonglah membuat sinetron yang mendidik. Ini bikin sinetron anak melawan, menentang orang tua. Coba bagaimana anak kita mau benar. Tolong. Ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Jadi jangan kita berikan contoh yang buruk. Doakan anak-anak kita biar jadi anak yang penurut kepada orang tua, anak soleh dan anak yang solihah. Amin.